Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 3 yang berjudul aliran-aliran pendidikan Perennialisme, Rekonstruksionisme, dan Pragmatisme. Untuk yang pertama, yaitu aliran perennialisme yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Aliran-aliran pendidikan perennialisme adalah salah satu aliran dalam pendidikan yang muncul pada abad ke-20-an. Perennialisme lahir sebagai reaksi terhadap pendidikan progresif. Perennialisme menentang pandangan progresivisme yang memfokuskan terhadap perubahan sesuatu yang baru. Jalan yang ditempuh oleh kaum perennialisme adalah jalan yang mundur ke belakang, yaitu dengan memakai kembali nilai-nilai serta prinsip-prinsip umum yang sudah menjadi pandangan hidup yang kuat, kuku pada zaman kuno dan abad pertengahan. Menurut kaum perennialisme, pendidikan harus lebih banyak fokus pada kebudayaan ideal yang teruji serta tangguh. Perennialisme memandang pendidikan sebagai jalan pulang atau suatu proses untuk mengembalikan manusia ke dalam budaya yang ideal. Yang selanjutnya, konsep dasar perennialisme. 1. Hakikat pendidikan. Tentang pendidikan, kaum perennialisme memandang education as culture regression. Pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan manusia sekarang seperti dalam masa lampau yang dianggap sebagai kebudayaan ideal. Tugas pendidikan adalah memberi pengetahuan tentang nilai-nilai kebenaran yang pasti, absolut, dan abadi yang terdapat dalam kebudayaan masa lampau yang dipandang sebagai kebudayaan ideal tersebut. Sejalan dengan hal di atas, penganut perennialisme percaya bahwa prinsip-prinsip pendidikan juga bersifat universal dan abadi. 2. Hakikat guru. Guru mempunyai peran yang dominan dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Guru hendaknya adalah orang yang menguasai cabang ilmu, yang bertugas membimbing diskusi yang akan memudahkan siswa dalam menyimpulkan kebenaran yang tepat tanpa celah, dan dipandang sebagai orang yang memiliki otoritas dalam suatu bidang pengetahuan dan keahliannya tidak diragukan. 3. Hakikat murid. Murid dalam aliran perennialisme merupakan makhluk yang dibimbing oleh prinsip-prinsip pertama, kebenaran abadi, pikiran yang mengangkat dunia biologis, hakikat pendidikan, upaya proses transformasi, pengetahuan dan nilai pada subjek didik, mencakup totalitas aspek kemanusiaan, kesadaran dan sikap dan tindakan kritis terhadap fenomena yang terjadi di sekitarnya. Kelebihan dan kelemahan perennialisme. 1. Kelebihan. Perennialisme mengangkat kembali nilai-nilai atau prinsip-prinsip umum yang menjadi pandangan hidup yang kokoh pada zaman kuno dan abad pertengahan. Dalam pandangan perennialisme, pendidikan lebih banyak mengarahkan perhatiannya pada kebudayaan ideal yang telah teruji dan tangguh. Yang kedua, kurikulum menekankan pada perkembangan intelektual siswa pada seni dan sains. Untuk menjadi terpelajar, menjadi kultural, para siswa harus berhadapan pada bidang-bidang seni dan sains yang merupakan karya terbaik dan paling signifikan yang diciptakan oleh manusia.
Dua kelemahan. Peng- Dua kelemahan. Pengetahuan dianggap lebih penting dan kurang memperhatikan kegiatan sehari-hari. Pendidikan yang menganut paham ini menekankan pada kebenaran absolut, kebenaran universal yang tidak terkait pada tempat dan waktu. Aliran ini lebih berorientasi ke masa lalu. Kedua, perennialisme kurang menerima adanya perubahan-perubahan karena menurut mereka perubahan-perubahan menurut mereka banyak menimbulkan kekacauan, ketidakpastian dan ketidakteraturan terutama dalam kehidupan moral, intelektual dan sosiokultural. Ya, selanjutnya aliran-aliran pendidikan rekonstruksionisme yang akan dibacakan oleh Elsa.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.